Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Basalamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajah, bertemu di satu tempat yang insya Allah selalu mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat terhadap ilmu kita, Allah memberikan rezeki kita, dilancarkan rezeki kita, diberkahi rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit-penyakit kita, menyehatkan badan kita, dan kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang solihin, solihat. Dan mudah-mudahan kita semua istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sampai masih pada pembahasan tentang hukmul ma', pembahasan tentang air. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang sudah dipakai untuk at-taharah, ya. Bekas air yang sudah yang dipakai untuk taharah. Nah, sekarang pembahasan tentang al-ma'ul mutlaq idza taghayyara bi syai'in. Air mutlak yang berubah disebabkan oleh sesuatu yang merubah. Hadirin yang dimuliakan Allah, perubahan yang disebabkan oleh sesuatu yang suci, perubahan yang disebabkan oleh sesuatu yang suci, karena tidak semua yang merubah air itu sesuatu yang najis. Ada kalanya sesuatu yang suci tapi merubah
salah satu dari sifatnya air. Jika air ini terkontaminasi oleh sesuatu yang menjadikan air itu salah satu dari sifatnya berubah, atau semua sifatnya berubah, maka jika yang merubah sifatnya air suci, maka tetap air itu dianggap air yang suci. Namun kekuatan untuk mensucikan sudah tidak punya. Sudah tidak ada lagi kekuatan untuk mensucikan. Ya, ini termasuk kelompok atau golongan air yang suci tapi tidak mensucikan. Artinya kalau mau dipakai untuk yang lain tidak masalah. Ya, mau dipakai untuk yang lain tidak masalah. Atau baju kita terciprat oleh air yang semacam itu, boleh dibawa sholat, tidak masalah. Ya, seperti air yang tercampur oleh pewarna. Air yang tercampur oleh pewarna, jingga, tahu jingga ya? Ya, baik itu pewarna baju atau pewarna lain, pewarna makanan. Ini tidak menjadikan air ini najis. Tapi air ini sudah tidak punya kekuatan lagi untuk mensucikan. Hanya suci pada zatnya, tapi tidak punya kekuatan untuk mensucikan. Itu seperti minuman-minuman yang antum minum tuh, Sprite, Fanta, Coca-Cola, teh pucuk, atau kopi, ya, dengan segala jenis kopi, baik itu Nescafe atau yang lain. Nah, ini semua perubahan-perubahan yang disebabkan oleh sesuatu yang mencampuri air, ini menjadikan air itu tidak punya kekuatan lagi untuk mensucikan. Namun zatnya suci. Diminum boleh, namun untuk cebok tidak bisa. Untuk menghilangkan najis tidak bisa. Untuk cuci baju tidak bisa. Jadi tidak bisa mentang-mentang kaya cebok pakai Sprite, tidak bisa. Tidak suci malah tambah najis semua nanti. Ya, gitu. Kemudian jika yang merubah sifatnya air ini mujawir, ya, yang merubah sifatnya air ini mujawir, tidak mencampuri air. Seperti air yang dipakai untuk merendam kayu. Ada kan kayu yang supaya kuat direndam. Biasanya bambu gitu, bambu. Bambu itu supaya kuat, biasanya direndam dulu. Jadi tidak rayapan nanti. Ya. Nah, ini nanti otomatis si air ini akan berubah di salah satu sifatnya. Entah itu warnanya, entah itu rasanya, entah itu baunya. Yang jelas bau akan berubah. Baunya akan menjadi bau bambu. Ya, mungkin rasa tidak terlalu berubah, tapi baunya mesti berubah. Mungkin warna nggak terlalu berubah, tapi baunya mesti berubah. Dan baunya itu biasanya sangat bau. Ya, sangat bau. Bisa lebih bau dari kayunya yang asli. Nah, ini perubahan seperti ini tidak membahayakan air. Artinya air itu tetap bisa untuk mensucikan. Antum wudu di situ boleh. Ya, kalau mau. Boleh untuk cuci baju, boleh. Ya, kenapa? Karena bambu tidak mencampuri air. Namanya mujawir. Mujawir itu ketika ditaruh di air, dia nggak bisa bercampur. Maka air yang berubah oleh sesuatu yang tidak bisa bercampur dengan air, ini tidak membahayakan air tersebut. Artinya air itu tetap pada statusnya, suci dan mensucikan. Kan berbeda dengan gula, kita larutkan ke air. Larut enggak? Campur enggak? Bisa enggak dipisah antara air dengan gula? Sudah enggak bisa lagi. Ya. Ini membahayakan air. Ya. Salah satu dari sifatnya air berubah, maka air itu tidak punya kekuatan lagi untuk bersuci. Kemudian ada perubahan yang tidak membahayakan. Yang pertama taghayyur yasir, perubahan yang sedikit. Saya taruh tepung di dalam air, atau saya taruh susu, ya, susu bubuk saya taruh di air, berubah enggak airnya? Berubah. Tapi kalau la yaslub ismiyatal ma,
tidak sampai merubah namanya air. Perubahannya sedikit, masih bening, cuma butek aja sedikit. Ini enggak masalah. Karena orang nggak mesti nggak mengatakan itu air susu. Air susu itu kalau sudah kental. Kalau sudah kental, maka orang itu akan menamakan air susu. Bahkan sudah nggak ngomong air lagi, tapi ngomong apa? Susu. Ini merubah namanya air. Ya, maka air itu tidak bisa untuk bersuci. Tapi kalau perubahannya sedikit, kalau kita masukkan jari, tangan, masih terlihat dari atas, masih nerawang. Ini belum merubah namanya air. Masih tetap dinamakan air, cuma air budak. Ini tidak masalah. Atau at-taghayyur bima fi maqarrih wa mamarrih. Perubahannya karena sesuatu yang ada di jalan air, seperti peralon. Peralon itu kalau sudah terlalu lama, ya, peralon kalau sudah terlalu lama, nanti di dalamnya itu ada lumut, ya, ada kotoran-kotoran yang menggumpal di peralon. Otomatis kalau kita bersihkan peralonnya, airnya budak enggak? Budak. Ya, ini enggak masalah. Air seperti ini boleh dipakai. Tidak masalah. Ya, karena air memerlukan jalan. Jalannya air itu pipa. Pipa atau apa namanya? Seperti kali. Antum boleh enggak wudu di kali? Airnya kan berubah. Boleh. Sekalipun airnya modelnya seperti debu warnanya. Enggak masalah. Kenapa? Karena air butuh tempat. Air butuh tempat jalan. Jadi ketika air itu awalnya bening, kemudian masuk ke jalannya air, mengalir, kemudian sampai di haud, apa namanya, tempat ya penampungan, budak dia. Budaknya karena ada sesuatu yang dibawa oleh air itu, debu, lumut, ya kan? Nah, ini tidak masalah. Yang seperti ini tidak jadi masalah. Jelas ya? Ini tidak masalah. Jadi barangkali antum buka peralon, kemudian warna airnya ya budak karena ada sesuatu di peralon itu tidak masalah. Yang penting tidak bau najis. Tapi kalau baunya sudah bau najis, ini masalah. Nah, bermasalah. Kemudian at-taghayyur bimukth, perubahan karena terlalu lama didiamkan. Antum tahu tandon? Apa namanya? Toren, ya. Toren atau tempat penampungan air. Itu kalau terlalu lama nggak dipakai, apalagi naruhnya di matahari, kena sinar matahari, dia akan tumbuh apa? Akan tumbuh lumut dia, ya, hidup, akan hidup lumut, mungkin airnya akan berubah, baunya bau lumut, bahkan bisa berubah warnanya hijau. Ya, ini kalau dipakai boleh apa enggak? Boleh. Boleh. At-taghayyur bimukthin. Ya, perubahan air karena terlalu lama enggak dipakai. Jelas ya? Jadi perubahan-perubahan seperti itu enggak masalah. Perubahan karena lumut, karena enggak bisa kita hindarkan air dari lumut, enggak bisa. Air itu butuh lumut. Lumut itu butuh air, saling syai'ani mutalazimani, enggak bisa kita jangan sampai tumbuh lumut, dikasih obat lumut, dikasih ini tetap lama-lama pasti tumbuh apa? Lumut, dan akan merubah salah satu dari sifatnya air. Ini tidak masalah. Dan menjadikan air itu statusnya berubah jadi tidak mensucikan lagi. Tetap suci dan mensucikan. Itu secara simpel ya, saya enggak akan merinci panjang-panjang, soalnya nanti kalau saya rinci panjang-panjang rumit, malah jadi apa namanya, jelimet, malah enggak dipahami. Kemudian sekarang yang ketiga, ini air al-mutanajjis. Najis sama mutanajjis ini beda ya. Antum harus bisa bedakan antara najis sama mutanajjis. Kalau najis itu kalau najis itu kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, itu namanya najasah. Tapi kalau mutanajjis itu beda. Mutanajjis itu sesuatu yang suci, kejatuhan najis. Beda antara mutanajjis dengan najis.
Jadi saya kalau bilang al-ma'un najis, air najis, berarti air kencing. Tapi kalau saya bilang al-ma'ul mutanajis, berarti air itu suci, cuma kejatuhan najis. Nah, ini halat wuqu'in najasah. Ada beberapa keadaan air di mana jika air itu kejatuhan najis. Ya. Pada pertemuan yang sebelumnya saya terangkan masalah ketika kita nyuci baju itu mutanajis, terkena najis. Cara mencucinya gimana? Cara mencucinya itu bajunya dulu kita masukkan ember, kemudian nanti airnya mendatangi baju yang mutanajis itu, yang ada najisnya. Ini baru namanya nyuci. Tapi kalau kita taruh air dulu di ember atau di mesin cuci, kemudian kita taruh baju yang mutanajis ke dalam air, berarti kita meletakkan apa? Najis. Ini membahayakan air. Kalau airnya sedikit, ini menjadikan air itu mutanajis karena kita menjatuhi baju yang mutanajis. Berarti seolah-olah kita menjatuhkan najis ke dalam air. Cuma najisnya ada di baju. Bedanya itu. Beda ya antara warid sama maurud. Air yang datang sama didatengin. Jadi kalau air mendatangi itu lebih kuat. Tapi kalau air didatangi oleh sesuatu yang mutanajis, ini membahayakan air. Nah, ini pembahasannya mirip dengan itu. Cuma bukan di baju najisnya. Ya, bukan di baju. Saya mulai dengan najis yang tidak dimaafkan. Soalnya najis nanti ada yang dimaafkan. Najis itu ada yang dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan di air, ada najis yang dimaafkan di baju. Ada najis yang dimaafkan di dua-duanya. Di baju, artinya di baju maksudnya di bawah sholat tidak apa-apa. Antum bawa sholat, bajunya ada najisnya, itu ada najis yang dimaafkan. Tidak semua najis itu kalau di bawah sholat tidak boleh. Ada najis-najis yang dimaafkan. Ada najis-najis yang dimaafkan di air. Tidak semua najis kalau masuk ke air menjadikan air itu mutanajis, tidak. Ada yang dimaafkan, ada. Nah, ini sekarang kita mau bahas persoalan ini, ya. Halat wuqu'in najasah fil ma'. Idza kana al-ma'u qalilan dunal qullatain. Sekarang air itu kan ada banyak, ada sedikit ya. Ya, kalau sedikit ukurannya berapa? Kurang dari 217 liter. Ya, 217 liter. Ingat-ingat itu. Berarti kalau 217 liter ke atas, itu berarti air banyak. Perbedaan antara air banyak dan sedikit itu perbedaannya signifikan loh. Bedanya itu nemen. Ketika kejatuhan najis, ya, ini perbedaannya itu sangat. Kalau air yang di atas 217 liter itu seperti, kalau paling kecil penampungan itu berapa ya? Yang penguin itu 250 ya? 250. Itu sudah 2 kulah itu. 250 itu sudah 2 kulah. Artinya kalau ada najis di dalamnya, kalau ada bangkai apa gitu ya, itu tinggal diambil aja bangkainya. Yang penting airnya penuh. Diambil bangkainya suci. Yang penting tidak ada perubahan dalam sifatnya air itu. Selesai. Gitu. Jadi kalau air banyak itu enak. Kalau kita punya bak besar, kemudian ada binatang mati di dalam, tikus, seperti sumur itu. Sumur itu kan airnya mesti melebihi 2 kulah, apalagi kalau musim hujan ya. Ada tikus, bangkai tikus itu tidak harus dikuras. Sumurnya itu tidak harus dikuras. Diambil aja bangkai tikusnya. Diambil, diamkan. Kalau airnya memang berubah, diamkan. Nanti kalau dengan sendirinya baunya hilang, selesai. Suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Kalau diangkat kemudian tidak bau, airnya selesai, sudah selesai, itu sudah tidak usah dikuras lagi. Kalau mau itu, ya ini kan bicara kalau mau, artinya air itu tetap berstatus suci dan mensucikan. Ghairu mutanajis, bukan mutanajis. Nah sekarang kalau pembahasan kalau airnya sedikit, air kalau sedikit kemasukan kotoran cicak. Ya, kemasukan kotoran cicak atau terciprat air kencing. Ini nanti menjadikan air itu mutanajis.
sekalipun tidak mengalami perubahan. Ya kan? Yaqul ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kathura al-ma' lam yahmilil khabath." Air itu kalau banyak itu tidak menjadi najis ketika kejatuhan apa? Kejatuhan najasah. Artinya mafhum mukhalafahnya, ya, paham kebalikannya. Air kalau sedikit berarti tidak bisa menanggung, ya, tidak bisa menentang najis. Mesti najis. Taghayyar aw lam yataghayyar, baik itu berubah atau tidak berubah. Jelas ya prinsipnya ya. Nah, jadi kalau air banyak, intinya kalau tidak berubah berarti tidak usah, tidak najis. Boleh kita wudu, tinggal diambil aja najisnya, selesai. Tapi kalau air yang sedikit berubah, tidak berubah, mesti apa? Najis. Nah sekarang najis yang dimaafkan, ini perkaranya. Ada beberapa najis yang kalau masuk ke air itu dimaafkan, tidak menjadikan air itu mutanajis. Tetap air itu bisa dipakai. Ya, seperti apa? Semut, bangkai semut. Antum kalau minum teh, biasanya kalau didiamkan lama, kalau rumahnya banyak semut, biasanya nanti dia mampir ke teh. Nanti mesti ada yang apa? Ada yang mati itu di dalam. Ya kan? Ada yang mati enggak? Kadang banyak yang mati. Nah, ini jangan langsung diminum saat semut-semutnya. Air itu tidak menjadikan, semut itu tidak menjadikan air itu mutanajis. Enggak. Tinggal apa? Diambil semutnya. Bangkai-bangkai semutnya itu diambil pakai sendok. Nanti kalau sudah diambil, hilang, baru syahinya diminum. Jangan diminum saat semut-semutnya. Ya kalau mau diminum nggak apa-apa, tapi jangan sampai semutnya biarin ngendek ke bawah. Nggak masalah. Mungkin baru bikin, belum diminum. Biasanya kopi yang mana-mana, kalau syahi mah nggak eman-eman biasanya. Ya kan, orang ngopi kan biasanya lama. Ya kan, kalau ngeteh kan biasanya cepat. Nah itu boleh kita minum, boleh, karena air itu tetap suci. Ya, kalau air itu air mutlak, air yang bisa untuk wudu, juga tidak menjadikan air itu mutanajis. Saya punya air di ember, tahu-tahu ada cicak jatuh ke ember itu, mati cicaknya. Ambil. Itu termasuk najasah yu'fa anha, najis yang dimaafkan. Pokoknya kaidahnya gini ya. Seluruh hewan yang di bawah cicak ke bawah itu dimaafkan semua. Segala jenis serangga. Gonggo, ya, segala jenis gonggo, mau yang kakinya panjang, mau yang kakinya pendek. Ya kan ada gonggo yang kakinya panjang tuh, kalau bikin sarang nggak karuan modelnya. Ya kan ada gonggo yang kalau bikin sarang itu bagus. Itu baik besar, kecil, itu kan masih di bawah cicak semua itu. Nah, ini kalau masuk ke air, mati di dalam air. Nah, itu kan bangkai najis enggak? Bangkai najis enggak? Najis. Tapi kalau masuk ke air dan masuknya min ghairi fi'li fa'ilin, tanpa kita sengaja masukkan. Beda kalau kita punya lalat. Kita tangkap lalat, masukkan ke air, mati kita masukkan ke air. Ini namanya ngujan namanya. Tapi kalau nggak sengaja masuk sendiri ke dalam kemudian mati, tidak menjadikan air itu mutanajis. Ini namanya al-ma'fuwat minan najasah, najis-najis yang dimaafkan di dalam air. Tinggal disaring aja, diambil. Najisnya diambil. Pokoknya cicak ke bawah. Tapi tokek nggak masuk ya. Karena tekek mati, tekek nggak masuk. Karena tekek itu besar. Ya, binatang-binatang pokoknya di atas cicak itu sudah tidak dimaafkan. Tapi cicak ke bawah, corok, itu dimaafkan. Itu kalau mau loh ya, kalau masih mau pakai airnya. Artinya suci dan mensucikan. Biasanya kan ada keadaan darurat memang. Nggak ada air lagi, kecuali itu. Itu tinggal diambil aja. Jelas ya? Insyaallah. Kemudian an-najasah allati la yura bi tarfil ain. Najis yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata normal. Isya jam berapa Isya?
Jam 7 lebih? Kurang ya. Ya. Perhatikan ya, najis yang tidak bisa terlihat oleh pandangan mata. Contoh gini, ada bangkai. Bangkai najis enggak? Bangkai tikus najis enggak? Biasanya bangkai dilalati kan? Dilalati, disemuti. Nah itu lalat yang hinggap ke bangkai. Berarti kakinya lalat najis enggak? Najis kan? Najis. Nah lalat itu nempel di air, nempel di bakwan, di tempe. Iya kan? Kadang kita makan sama teman kita loh. Teman kita ada korengnya. Iya kan? Terus dilalati. Lalu itu lalatnya mampir ke bakwan-bakwan, ke gorengan-gorengan. Lalu terus kita beli. Kita makan itu. Minal barokah itu. Iya kan? Apa bakwan itu najis? Tidak najis. Walaupun pasti di kaki lalat itu ada najisnya, tapi kita nggak bisa lihat. Masa kita mau tangkap lihat ada najisnya apa enggak di mikroskop gitu? Enggak. Kalau mata normal kita nggak bisa lihat, enggak masalah. Sama kayak semut. Ada kencing, ini semut melewati kencing ini, air seni. Kemudian nanti ke teh kita, ke kopi, ya ke makanan. Ya, kebetulan makanannya manis itu kalau lebaran banyak makanan manis tuh. Itu tidak masalah. Tidak menjadikan makanan itu mutanajis, tidak. Tetap makanan itu boleh dimakan. Itu namanya najis yang dimaafkan. Di air dimaafkan, di benda cair dimaafkan, di baju dimaafkan. Kalau lalat itu nempel ke kita lagi sholat, sudah jelas ini lalat dari bangkai itu. Gerombolan kok jamaahan di bangkai itu. Mesti pernah mampir situ, mesti. Terus nempel-nempel baju kita lagi sholat. Nah, jelas ya. Nah, najis-najis tadi yang tadi dimaafkan di air seperti lalat kan dimaafkan di air kalau mati. Tapi kalau di bawah sholat nggak dimaafkan ya ikhwan. Nggak dimaafkan. Kalau kita lagi sholat, kita lihat saku kita, loh ada lalatnya bangkai, batal, ulangi sholatnya. Ya, ulangi sholat. Tapi kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirid atau lihat saku ada lalat mati, sah sholatnya. Boleh jadi lalat itu matinya setelah salam. Makanya kalau lagi sholat jangan fudul. Lagi sholat itu jangan lihat-lihat saku, lihat-lihat ini. Lagi sholat lihat kakinya imam. Kakinya imam ada tai cicaknya. Ya sudah, berarti antum nggak boleh makmum sama imam yang mubtil, yang batil. Kalau lagi sholat itu lihat tempat sujud. Kalau lihat ini imam sholatnya sah, dikoreksi sholatnya imam. Dan kita lagi sholat mengoreksi sholatnya orang. Akhirnya wajadnaha mubtilan min mubtilatis sholat. Akhirnya kita dapatkan di imam ada satu yang membatalkan sholat. Kita nggak boleh makmum sama dia. Sudah biarkan dia sholat. Nanti kalau kita setelah salam jebulan yang sikilan najis, ya sudah sholat kita udah sah. Jadi sholat itu jangan kepo ya. Jangan kepo sama sholatnya orang, apalagi sholatnya imam. Ya barangkali ada bangkai lalatnya, ada itunya. Biarkan. Tapi kalau najasah la yura bi tarfil ain ini dimaafkan, di sholat dimaafkan, di air dimaafkan. Kemudian darah yang sedikit di air nggak dimaafkan. Darah sedikit netes ke air, airnya kurang dari 2 kula, najis airnya, mutanajis. Tapi kalau darah itu di baju kita, ini ada luka seumpama. Kemudian kita lukanya terkupas, kena baju. Bajunya masih boleh dibawa sholat? Boleh. Ya, boleh kita bawa sholat. Yang penting uruf secara umum itu orang mengatakan darah itu sedikit. Bukan darah banyak. Kalau sudah berjajaran kan banyak. Tapi kalau sekedar segini semua, orang nggak ngomong itu banyak darah. Yang namanya banyak itu biasanya ngalir. Ini boleh dibawa sholat? Boleh. Ya, yu'fa an qalili dam. Ya, darah kita sendiri atau darahnya, atau kita lagi sholat mainan jerawat seumpama. Udak cerot. Enggak apa-apa. Dimaafu. Tapi sedikit. Kalau darahnya banyak enggak dimaafkan. Jelas ya, itu di badan dimaafkan, di baju dimaafkan.
Hati-hati. Baju itu termasuk sorban ya. Sorban, kopiah itu baju. Baju itu nggak mesti baju seperti ini. Ya, sarung ini baju, kopiah. Tapi kalau sapu tangan itu nggak masuk baju. Jadi kalau di sapu tangan ada najisnya, di sapu tangan ada darahnya, nggak masuk. Termasuk sapu tangan tisu. Ya, termasuk sapu tangan tisu. Tisu ada najisnya, buang, jangan dibawa sholat. Kalau dibawa sholat berarti kita bawa najis. Sedangkan najis itu bukan di baju, tapi di sesuatu yang munfasil anil thiyab. Munfasil anil musalli, sesuatu yang nggak ada kaitannya sama orang yang sholat sama sekali. Bukan kebutuhan kita bawa apa? Bawa sapu tangan, bawa tisu, enggak. Bukan kebutuhan kita. Itu termasuk uang loh ya. Kalau uang ada najisnya. Ya, kalau uang ada najisnya. Ya, jadi uangnya taruh dulu. Uang itu, najis yang ada di uang itu dimaafkan. Tapi jangan dibawa sholat. Tidak boleh kita bawa sholat. Enggak. Lah masa uang najis mau dicuci? Tidak usah dicuci. Taruh aja di depannya, kita sholat. Ya, udah dicolong. Orangnya perak, Pak. Tapi dompet ya nggak boleh. Jadi nanti dompetnya taruh. Ya ditaruh. Ya ditaruh. Taruhnya jangan jauh-jauh. Di depannya gitu ya. Jauh-jauh nggak ada maling nanti. Ya. Sikat sama orang nanti. Kalau di sini mungkin aman. Kalau antum sholat di Jakarta, iya nggak bisa saya taruh handphone sini, cukup udah hilang. Jakarta barcode masjid jadi dicolong, barcode masjid loh diganti. Ya, cara nyurinya itu bukan kaleng masjid lagi, barcode-nya. Jelas ya? Nah. Jadi itu najis-najis yang dimaafkan, termasuk darah, seperti darah itu nanah. Kemudian air-air itu loh, kalau kita nanahnya sudah tidak ada, darahnya sudah tidak ada, nanti keluar terakhir apa? Cairan putih, getah bening, itu juga dimaafkan. Sedikit dimaafkan, banyak dimaafkan. Saya ulangi sekali lagi ya, dimaafkannya di mana? Di baju. Jelas? Dimaafkannya di baju. Dengan syarat, jangan terkena air. Dengan syarat itu. Jangan terkena air, kecuali air wudhu, tidak apa-apa. Contoh saya seperti ini. Ini lengan saya ada najisnya, ada darahnya. Kemudian saya wudhu, otomatis tangan saya basah enggak? Basah. Saya pakai bajunya, sedangkan tangan saya basah. Nah, basahnya air wudhu mengenai darah yang sedikit yang ada di baju, otomatis dia ngelebar nanti. Merah-merah dari darah itu mesti ngelebar kan? Ini tetap dimaafkan, karena orang nggak bisa menghindar dari air wudhu. Baju itu nggak bisa dihindarkan dari air wudhu. Tapi kalau air saya minum tumpah ke darah yang sedikit yang ada di baju, harus dicuci. Sudah tidak dimaafkan lagi. Karena sudah tercampur oleh air. Jelas ya? Air itu cuma contoh loh ya, termasuk kopi, syahi, segala cairan ya, yang tidak ada hubungannya dengan darah ini. Keringat tidak apa-apa, karena orang nggak bisa menghindar dari keringat. Ya, itu termasuk najis-najis yang dimaafkan. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada orang tanya nih. Ini saya jawab, mungkin mudah-mudahan berfaedah untuk kita ya. Ada orang tanya, Ustadz, boleh enggak uang mahar itu dipakai sama suami? Banyak ya pertanyaan ini ya. Mungkin antum taunya nggak boleh ya. Boleh nggak uang mahar dipakai suami? Uang mahar itu uang yang wajib diberikan kepada istri dari suami. Sebabnya akad nikah. Kalau ada orang ditalak qoblal wata, sebelum hubungan suami istri, setelah akad nikah, maka sagoton nisful mahar. Maka boleh dikembalikan tapi setengah dari mahar, tidak bisa semua. Jadi kalau laki mau nagih, aku kan durung ngapa-ngapa kena kon.
wis cerai. Nggak bisa diambil semua. Bolehnya diambil separuh. Lah separuhnya buat apa? Buat tambah izin. Ngerti ya? Nggak boleh. Tapi kalau sudah hubungan suami istri, berarti sudah sama-sama nikmat ini. Iya kan? Ini nggak bisa. Wis ngenggo. Sudah nggak ada. Nggak bisa. La yaskut hatta nisfal mahar. Nggak jatuh hatta nisfal mahar. Nah sekarang mahar yang sudah kita berikan untuk istri kita, sudah kita berikan untuk istri kita, boleh tidak dipakai sama suami? Kita ngasih ke istri apapun, saun kana maharan aula, baik itu mahar atau bukan mahar. Kalau istri ngasih kita kembali, ini mas saya kasih, mau buat modal, mau ngasih cuma-cuma, mau traktir makan enggak masalah. Karena sudah haknya siapa? Tapi kalau saya ambil tanpa seizin istri, kemudian saya ambil, ya enggak boleh, nyolong namanya. Karena uangnya istri bukan uangnya suami. Tapi uangnya suami ada hak istri. Antum enggak boleh loh minta uang sama istri. Ngambil uangnya istri tanpa izin enggak boleh. Karena enggak ada hak untuk suami, enggak ada. Nggak ada haknya suami di harta bendanya istri, nggak ada, mutlak. Makanya orang sebelum kawin itu harus belajar ilmu az-zaujiyah, rumah tangga. Ya, ilmu rumah tangga itu harus tahu. Orang tuh ngertinya apa sih? Orang ngertinya nafkah itu uang belanja, padahal uang belanja itu bukan nafkah. Uang belanja itu lain dengan nafkah. Nafkah itu uang yang masuk ke istri selain uang belanja, selain kiswat fasli tamkin, selain baju daster, baju musim dingin, baju musim panas, selimut, ya athathul bed, perkakas rumah tangga, mukena dan lain sebagainya, lipstik, wa jami'a anwa'i, semuanya, termasuk sabunnya istri, antum wajib belikan sabunnya. Makanya wong wadon sabunnya telu loh. Rai beda, awak beda, pokong beda loh. Ya itu udah berapa itu? Sekali belanja ratusan ribu, 500 ribu, 600 ribu untuk make upnya. Belum dasternya. Kalau udah minta gamis itu suami pusing sudah. 700 ribu sekali beli baju. Itu harus dikasih. Uang nafkah beda lagi ya. Ya, itu makanya kalau kita ngambil uangnya istri tanpa izin dosa, syarik. Tapi istri boleh ngambil uangnya suami kalau hari itu belum ngasih nafkah. Sakunya ambil ala qadrin nafaqah. Karena nafaqah itu bukan utang. Kalau hari ini istri nggak dapat nafkah dari suami, itu bukan berarti besok dicatat ya, dikalkulasi sama si istri. Oh ini hari ini belum, hari Selasa belum. Oh Rebo sudah ngasih, Sabtu belum, berarti utangnya sekian di total. Ya dirampel. Ini tidak bisa karena mahar itu bukan nafkah itu bukan utang. Kalau sudah ya berarti sudah ridho, dia seolah-olah ridho. Nah, tidak bisa jadi hutang. Tapi kalau hari ini belum ngasih, boleh si istri ngambil karena haknya dia. Ngambil di sakunya tanpa izin itu boleh. Ala qadrin nafaqah. Nanti kalau suaminya datang baru ini nanti orang-orang dengar ini bisa ngambil uangnya suami semua nih. Ya, jelas ya. Jadi boleh enggak pakai uang mahar? Boleh. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 4, nanti antum buka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atun nisa as-saduqatihinna nihlah. Perempuan itu wajib terima mahar. Laki-laki wajib memberikan mahar kepada istri. Kalau belum ngasih, utang berarti. Utang. Ya, bukan berarti nanti hubungan suami istrinya enggak halal loh. Ini ada orang berpendapat gitu. Kalau maharnya belum dikasih hubungan, mahar itu boleh hutang. Enggak mesti saya akad nikah, zawajtu kawangkah, qabiltu nikaha wa tazwijaha, nakdan, enggak harus nakdar, dainan juga boleh. Hutang juga boleh mahar. Antum kira enggak boleh hutang mahar? Boleh, cicil boleh, kredit. Ya, zawajtu kawangkahtuka binti bimahar kadza wa kadza tadrijian. Sama tadrijan. Nyicil boleh, kredit. Enggak apa-apa. Enggak mesti kontan ya, ikhwan. Enggak mesti kontan mahar. Jadi itu kadang kita itu dipaksa sama orang ya, sama yang ngaget ya, biasanya ya. Suruh mana uang maharnya mana.
itu nggak ada urusan sama nanti hubungan suami istrinya. Walaupun utang ya boleh, hubungan suami istri nanti utangnya belum lunas. Ya cuma nanti tergantung kebijakan si istri nanti. Kalau si istri, oke kon setiap nganggo aku 200.000. Cicilannya setiap nganggo ya. Qala fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau si istri mau memberikan kepada suami uang maharnya yang tadi diberikan, ya diberikan lagi kepada suami karena dia sudah haknya, sudah tatamallak. Ini si istri sudah tamalluk, sudah ambil haknya, sudah dikobet, sudah diambil, tidak masalah. Mau dipakai untuk makan bareng, mau dipakai untuk usaha, mau dipakai untuk pribadi, tidak masalah. Jelas ya? Hah? Pokoknya sudah ngasih. Nanti antum buka surat An-Nisa ayat 4. Jadi kalau ada orang itu jawabannya itu surat An-Nisa ayat 4. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan membawa manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali ada yang mau tanya, enggak apa-apa. Fadhal. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kenapa? Termasuk dimaafkan. Darahnya saja, bangkainya enggak. Jadi kalau di darah itu masih ada kaki nyamuknya, berarti enggak dimaafkan, harus diambil kerok. Ya, darah nyamuk, darah apa aja, pokoknya. Ya, cicak ada darahnya. Ada ya? Ya, apa lagi? Sudah? Apa? Kotoran kucing. Ya. Saya pernah lihat di satu masjid itu karpetnya cuma digulung aja ditumpuk saya dalam sholat. Ada kucing lewat masuk. Dia kan hewannya asukan dari teritori itu. Dia kucing di situ. Saya kepikir ini kalau dipakai sholat itu nanti gimana? Ya. Di karpet berarti ya? Iya di karpet. Iya, najis. Darah kencing kucing, kotoran kucing, ya, beraknya kucing, itu semuanya najis. Antum jangan lihat ustaz-ustaz di YouTube loh. Wah, ana tai kucing suci kowe. Ya, mana ada tai kucing suci? Enggak ada. Kalau dimaafkan, idza ta'ammu bihil balwa enggak apa-apa. Idza ammat bihil balwa enggak apa-apa. Semuanya, pokoknya kaidah dalam ma'fuat minan najasah. Nanti antum buka namanya kitabnya Manzumat Ibnul Imad fil Ma'fuat. Beliau mengumpulkan segala ma'fuat minan najasah, najis-najis yang dima'fu. Banyak sekali memang, tapi nanti masuk kepada kaidah ini. Kullu ma yuhtaraz anhu ghaliban, setiap najis yang susah dihindari itu ma'fu. Ya, diingat-ingat ya. Setiap najis yang susah dihindari itu apa? Ma'fu. Contoh, terlalu banyak kucing. Enggak nguyuh, anak-anak nguyuh. Itu seperti musim laron. Nanti itu bulu-bulu laron itu dimakfu. Karena disapu ada lagi laron datang, sapu laron lagi datang kan bisa. Ya kan? Nah, ini dimakfu, enggak apa-apa. Atau musim lembing. Ya, musim lembing itu enggak bisa dihindari. Enggak apa-apa antum salat. Tapi kalau kucing jarang masuk, tapi kebetulan masuk ya enggak dimaafkan, harus dicuci karpetnya. Ya, wajib dicuci karpetnya. Enggak bisa buat salat, enggak sah salatnya. Ditumpuk tok gitu ya. Iya, digulung terus ditumpuk itu di pernah saya langsung kejadian seperti itu. Lah ditumpuk salatnya di atasnya. Sudah di kabinnya kita di sini di sudut sebelah sana itu ditumpuk karpet. Karena itu masih dia. Oh, salatnya bukan di najisnya. Oh, enggak apa-apa kalau salatnya bukan di najisnya. Kalau salatnya di atas najisnya itu baru enggak sah. Tapi kalau ini karpet, di situ ada najisnya. Saya gelar sejadah di ujung ada najisnya. Enggak apa-apa saya pakai untuk salat. Najis. Yang enggak boleh itu gini nih. Ini kebenaran jenengan tanya, penting ini. Kita enggak boleh salat memegang sesuatu yang suci itu terkait dengan najis. Contoh anak kecil ada pampasnya enggak? Anak kecil kan WC-nya dibawa kemana-mana tuh. Pampers, ya kan? Kalau dia baru mandi kita pakaiin pampers, kita sholat nggak apa-apa, kosong pampasnya. Tapi kalau sudah ada isinya, dia lendotan ke saya sholatnya nggak sah.
Karena saya terkait dengan sesuatu yang suci itu ada najisnya. Saya contohkan lagi yang gampang. Antum habis kulak kambing, sumpah. Habis kulak kambing cepok nggak? Lah kau wedhus cewek. Wedhus kan ana taline. Karena takut kambing ini ada yang nyolong atau pergi, akhirnya saya sholat. Talinya saya pegang pas saya sholat. Nah, saya berarti terkait dengan sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci ini nempel dengan kambing, kambingnya ada najisnya. Najisnya apa? Yaitu di tempat keluarnya najis belum cepok dia. Jelas ya? Tapi kalau diinjek, talinya tadi diinjek, nggak apa-apa. Tali yang tadi diinjek bukan dipegang, tidak masalah. Jadi seperti karpet tadi di ujung ada najis, saya sholat di sini nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau saya sholatnya di atas najis, tidak boleh. Tapi muhadzibin najasah makruh. Saya sholat sujud di tengahnya ada najisnya nih, tapi saya nggak nempel sama sekali bajunya. Cuma menghadapi najis, ini makruh hukumnya. Tapi sholatnya tetap apa? Tetap sah. Bajunya gombrong, nempel, batal sholatnya. Jelas? Ya. Ya, monggo. Kalau yang itu kan ketahuan ya dia itu ya. Kalau itu misalnya saya nggak tahu itu ada udah kering atau apa ya. Iya. Saya sholat di situ nggak ada bau. Nggak ada bau, nggak ada apa? Nah, saya nggak itu kering, saya nggak tahu kalau itu bulunya bukan. Iya. Sah apa enggak sholatnya? Lah saya mau tanya, kok bisa tahu itu ada najisnya? Saya nggak tahu. Nah orang itu kan tahu. Oh, dilihat. Kalau dia tahu. Ya, pokoknya gini. Jenengan masuk masjid, masuk rumah, masuk manapun, ya. Kalau nggak tahu di situ ada najis apa enggak, kemudian antum sholat di situ, wis sholatnya sah. Ya, terus jangan bertanya sama orang, wis aja tak. Latas alu an asya intub dalakum tasukum. Jangan tanya sesuatu yang nanti kalau ya ternyata jawabannya jebule orang enak kayak gue. Ya, aja takut. Nah, terus kalau dia ternyata ngasih kabar, dilihat orangnya. Kalau orangnya thiqah, bukan fasik, suddiqa qauluh. Kita harus percaya kepada omongannya. Tapi kalau yang ngomong tukang bohong, nah, orang saya percaya sholatnya sah. Ya. Jelas ya? Nah. Khalas. Wallahu a'lam bishawab. Terus saya mau mengatakan kejadian yang sholat itu